Nah, Anda diajarin apapun, nah, tapi kembali lagi, nih, kalau Anda bilang uang adalah akar dari segala kejahatan, miss. Sebetulnya lebih tepat, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, uang adalah netral, uang adalah hanya memagnify kita. Bahkan lebih parah lagi, tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Caranya ngubah bagaimana? Nih, ada cara, Pak Diki, ada 4. Sebenarnya cara pakai bawah sadar, boleh pakai hipnoterapi, kemudian pakai subliminal musik. Nah, saya pagi tadi masih mendengarkan subliminal musik gitu ya. Jadi subliminal musik itu yang inner talk. Nah, itu keren banget. Nah, ini. Terus kemudian ada yang pakai cara ini. Ini cara saya belajar dari siapa Pak Diki ini? Ini yang millionaire mindset yang T. Harv Eker. Yes, T. Harv Eker nih. Ini cara yang memprogram ulang begini. Nomor 1 kita harus aware. Setiap ada yang 8, 9, 10 angkanya, wah kita lebih aware. Di atas angka 5 kita mulai aware. Nih, mari tolong lanjut Pak Diki, ada 4. 1, kita mulai aware, kita mulai waspada bahwa keyakinan kalau kita belum kaya, itu ada keyakinan yang menghambat kita. Kalau kita belum mempraktekkan, misalnya gemuk jadi langsing, lu kok kita belum langsing-langsing? Berarti kita aware, keyakinan apa? Ada yang, Pak, saya malah turun, malah diomong sakit sama istri saya. Kamu sakit? Lah ya, nah, padahal yang gemuk lebih banyak yang sakitnya. Oke, yang kedua Anda mulai understanding. Maksudnya apa understanding? Understanding kita mulai tahu akibatnya apa kalau kita tidak mengubah ini. Masa depan kita seperti apa kalau kita tidak pernah mengubah seperti ini. Lanjut Pak Diki. Lanjut lagi yang ketiga. Jadi yang ketiga, kita mulai disassociate. Jadi ketika kita mulai ngomong, saya perempuan, saya tidak bisa kaya. Oh, saya tidak didukung oleh suami saya. Istri saya tidak mendukung. Ketika Anda mulai memprogram ulang, ketika Anda mulai BEJ, blame, excuse, and justify, tentu saja Anda tidak akan mengubah hidup Anda. Daripada BEJ, blame, excuse, and justify, lebih baik kita ambil tanggung jawab. Daripada excuse, lebih baik kita take action, cari caranya bagaimana. Daripada kita menjustify, membenarkan orang lain lebih hebat tanpa kita mau belajar, nah lebih baik kita ngapain? Ya lebih baik kita belajar. Kalau ada orang yang lebih baik, caranya, lebih baik caranya. Kalau Anda belajar, Anda kan jauh lebih sukses dan Anda lebih berhasil gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, caranya awareness bagaimana? Jadi misalnya saya contoh, uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kita pegang jantung kita, tangan tarik, pegang jantung kita, tangan kiri gitu ya, pegang di jantung kita dan kemudian ngomong. Saya tahu. Nah, kita mulai dulu. Uang bukan adalah akar dari segala kejahatan. Mulai hari ini saya tahu bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang ingin uang miliknya orang lain, itu adalah akar dari segala kejahatan. Saya tahu uang adalah memagnify siapa saya. Saya adalah orang baik. Saya orang baik. Saya orang yang sudah kaya, sangat kaya, pasti kaya, sungguh-sungguh kaya. Dan saya, langsung Anda ngomong kan gitu, dan saya mempunyai keyakinan bahwa dengan banyak uang saya akan semakin baik. Amin, 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 amin. Inilah pemikiran triliuner saya. Kasih cos dan lagi demikian juga Anda cos. Nah, itu deklarasi. Jadi kita setiap ada kita mau tunggu. Itu bukan saya. Langsung kita ralat. Contoh, saya seringkali ngomong bahwa wah ini orang ini jahil. Maksudnya intinya jahil itu adalah ngomongnya ringan. Maksudnya jahil itu bukan jahat, bukan apa. Ternyata saya baca kitab suci, tidak boleh ngomong orang jahil. Ya sudahlah, saya sekarang ganti bersama. Jahil, enggak, orang iseng. Saya ganti langsung seketika. Jadi setiap kita bablas ngomong, kita langsung ralat pernyataan baru kita apa. Misalnya ngomong, saya perempuan, saya tidak didukung istri saya, mana saya bisa bisnis sendiri. Anda mulai, itu dulu. Mulai hari ini, saya adalah orang yang didukung suami. Karena saya bisa mengkomunikasikan kepada suami saya. Saya akan cari caranya bagaimana, pasti suami saya mendukung. Dan akan saya buktikan. Nah, tapi sekali lagi dengan demikian, Anda mulai itu dulu, mulai hari ini enggak. Itu dulu saya ngomongnya jahil, enggak. Sekarang ngomongnya iseng aja, orang yang iseng gitu ya. Demikian juga ini, contohnya, uang bukan segalanya. Oh ya, siapa yang angkanya 8, 9, 10? Ayo, uang bukan segalanya. Anda angkanya yang 8, 9, 10, tulis angka Anda, 8, 9, 10. Yang di bawah 8, 9, 10, enggak usah nulis gitu ya. Uang bukan segalanya. Ini, wah ini Ricky, Kumolo, ya ini. Oke, saya 5. Oke, yang 890 aja, yang 890. Segalanya butuh uang. Wah, bukan uang bukan. Oke, tolong tangan kanan ke atas dulu semua tangan kanan. Ya, ini biar kita insaf. Oke, tangan kanan ke atas. Semua tangan kanan ke atas dulu. Yuk. Ngetiknya udah beres nih lumayan 10. Aduh, uang bukan segalanya. Yuk, tolong tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyang. Yuk, semuanya goyang-goyang, rem ke dahi. Insaf, boy. Sedot di kepala insaf, boy. Astaga.
Jadi sekali lagi begini, jadi yang betul bagaimana, bukan yang betul, tidak ada salah yang betul. Kalau Anda bilang uang bukan segalanya, Anda menetralisir arti penting uang. Lu betul, uang bukan segalanya. Kayak saya ditanya, kalau kamu tinggal waktu 6 bulan masih nyari duit lagi, mungkin enggak. Lebih banyak sosial, seminar, 200.000 orang, terus kemudian ngasih hadiah sana sini, terus kumpul dengan anak. Mungkin enggak. Betul, uang bukan segalanya. Tetapi, lah, kalau Anda ngomong gini, Anda mengecilkan arti penting uang. Anda membuat kalimat program setiap sudahlah, uang itu bukan segalanya. Sudahlah, uang bukan segalanya. Apa-apa kok duit, apa-apa kok duit. Ya, betul, kita tidak boleh apa-apa duit. Tapi kembali lagi, uang bukan segalanya. Yang lebih pas gimana? Kalau Anda ngomong gini, Anda deklarasi, betul, uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Ini Pak Dhani, betul, segalanya butuh uang. Woi, kalau Anda tidak bisa kentut aja, karena kentut butuh uang loh. Anda harus pergi minum enzim ke dokter, disogok duit, bisa kentut. Ketawa aja sering butuh uang loh. Anda harus ke WhatsApp, kemudian ke WhatsApp, ke YouTube, nonton Cak Lontong, nonton channel komedi, ya butuh ini loh ya. Jadi Anda harus mulai dipaskan, mulai sadar. Hati-hati bahwa sadar kita itu bisa menyabotase kita tanpa kita tahu. Kok saya tidak take action? Kok saya tidak take action? Kok saya tidak take action? Ini ada yang keren ini. Kencing aja bayar. Ini uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya mau mati. Betul itu. Tapi sekali lagi kencing aja betul. Nah, tapi ini kita ralat. Setiap kita ngomong mengecilkan arti penting uang. Saya termasuk orang yang tidak tahan. Waktu saya ikut anak saya wisuda, gitu ya. Anak angkat saya Irena itu wisuda di Boston Entrepreneur School, nilainya 3,98 straight A, minusnya cuma 2 kalau dia nggak mau lulus cepat ya straight A 4,0. Tapi untuk apa? Sudah 3,98 sudah very good. Dia lulus dengan plus honor di depan. Kemudian ada pembicaranya, salah satu pembicaranya yang pencipta LinkedIn. Terus kemudian salah satu pembicaranya adalah Chief of CSR, Corporate Social Responsibility dari Microsoft. Dan dia fokus ke pendidikan wanita. Karena dia tidak tahan kalau ada wanita tidak boleh sekolah. Diskriminasi tidak boleh. Terus kemudian yang dia ngomong, setelah lulus ini kamu mau apa? Yang perempuan ini ngomong begini ya, yang Chief CSR-nya dari Microsoft pada waktu itu. Kamu setelah lulus mau apa? Banyak orang setelah lulus terus ngapain? Nah, tapi sekali lagi gini loh, apa yang kamu cari, apa yang menjadi passion kamu, yang membawa manfaat untuk orang banyak. Caranya gimana? Tanya. Saya ini berbakat di bidang apa? Saya senang sekali. Nah, Anda tanya sama diri sendiri. Saya senang di bidang apa? Saya dianggap berbakat di bidang apa? Saya suka melakukan apa? Terus kemudian pertanyaan yang ketiga negatif, tapi saya keren sekali. Ini keren. Apa yang saya tidak tahan? Kok ada orang ngomong gini, saya tidak tahan. Ngomong gini, saya tidak tahan. Apa yang saya tidak tahan? Ketika saya ikut di sana, wisuda saya catatin, saya bilang, apa yang saya tidak tahan? Ternyata saya sangat tidak tahan. Ketika ada orang ngomong-ngomong mengecilkan arti uang, saya tidak tahan. Saya talk show di radio, ada yang nanya, Pak Tong, apa sih ngajarin apa sih uang? Apa-apa uang. Lu ya karena saya kan lagi ngajarin Financial Revolution, ya apa-apa uang. Kalau saya ngajarin keluarga harmonis, ya tanya ML, tekniknya gimana supaya tahan lama. Ya saya kan ngajarin yang macam-macam sesuai dengan topiknya. Leadership ya ngajarin leadership, ini ngajarin tentang smart wealth, ya jadi harus ngajarin tentang gini. Terus kemudian pas saya selesai jawab, terus pada waktu break, Pak, saya tahu itu teman saya Pak yang komentar itu. Tahu nggak Pak? Itu dari dulu yang munafik gitu. Kemarin baru minta pinjaman saya, cicilan sepeda motor gedenya dia nggak bisa bayar. Aduh. Gemes saya, super gemes. Jadi ada saudara juga seperti itu. Jadi mengecilkan arti penting uang. Contohnya, ada satu saudara saya yang datang, saya bantu waktu itu mau operasi jantung, yang nomor 34, itu tadi ya. Lebih baik miskin bertuhan daripada kaya tidak bertuhan. Nomor 33, lebih baik miskin bahagia daripada kaya tidak bahagia. Dan lebih baik apa dan bagaimana? Apa yang terjadi? Dia ngomong bagaimana? Pada waktu sampai di Jakarta, di tes jantung pada waktu itu di kota asalnya itu ada satu dokter menyatakan dia harus operasi, harus bypass. Terus kemudian kita pergi ke Jakarta, 2 dokter bilang harus bypass. Terus kemudian saya bilang, oke, jangan buru-buru, kita pergi ke ada satu dokter yang jago ahli pasang stent. Kalau dia jago ahli pasang stent, dia akan menghindari satu yang namanya operasi, karena operasi kan dia tidak dapat duit, tapi kalau pasang stent dia dapat duit sesuai dengan keahlian. Makanya dia kalau bisa stent dia pasti akan ngomong stent aja, tidak perlu dioperasi. Setelah ke dokter itu antri sampai jam 2 pagi sampai gini, besok pagi datang lagi, harus jam 11 datang di sini merah. Dokternya bilang nggak bisa di stent,
harus dioperasi gitu ya. Nah akhirnya ya pada waktu dalam kondisi begitu dia ngomong begini, saudara saya bilang, aduh bener ya orang-orang yang ngomong lebih baik miskin tapi sehat daripada kaya tapi sakit-sakitan. Saya bilang, Om ini curang, mohon maaf, saya tidak tahan Om, kalau saya salah tolong lalat. Om ini kaya atau miskin? Wah saya ini miskin, nggak punya duit, makanya mohon bantuan untuk bisa dibantu operasi. Lu saya bantu Om, tapi karena saya kaya Om. Coba bayangin sama-sama miskin, sehat kalau Om ini curang tuh, mau menukar kesehatan Om dengan kekayaan. Saya, lah tapi Om nggak kaya lah, terus sekarang yang ditukar apa? Sudah miskin, sakit lagi. Saya ngomong gitu, saya langsung kaget. Wih, aduh, saya ini kok ngomong keras begini. Tapi saya sering nggak tahan. Saya sungguh nggak tahan ketika orang mengecilkan arti penting uang. Dengan alasan macam-macam. Nah, kenapa tidak pakai dan? Ini Pak Paulus keren ini. Jadi, lebih kaya bertuhan, lebih kaya bahagia, lebih kaya dan sehat. Pakai dan. Orang kaya pakai pilihan, pakai dan. Tidak pakai atau. Kalau Anda membuat pilihan antara atau, dan sampai saya ngomong sama Om itu, Om, saya ini bisa membantu Om itu kalau saya kaya loh, Om. Kalau saya miskin sehat, Om miskin sakit, saya tidak bisa bantu Om loh. Oh iya. Tapi sekali lagi, begitu banyaknya orang membuat pilihan supaya apa? Supaya mengecilkan, supaya dia merasa menang dibanding orang kaya. Jadi dia tidak perlu berjuang lagi. Loh, saya miskin, keluarga saya harmonis. Daripada kaya, keluarganya tidak harmonis? Oh iya. Saya tanya, apa iya? Miskin itu adalah salah satu resep keluarga harmonis. Kalau betul miskin itu resep salah satu keluarga harmonis, saya doakan Anda semua tambah miskin. Kapokmu kapan? Gemes saya. Saya enggak tahan, super enggak tahan gitu ya. Jadi benar-benar super big no, keren itu ya. Jangan Pak, saya enggak tahan, sungguh-sungguh enggak tahan. Nah itu dari situ saya tahu my passion. My passion itu saya pengen orang-orang itu insaf gitu loh. Ya tolong sikut kiri saudara bilang insaf boy. Walaupun enggak ada kanan kirinya, tetap kanan kiri begini semua. Ayo kanan kiri begini semua. Biar begini, kalau Anda sering begini, ayo semua kanan kiri begini. Karena kalau begini tuh keteknya kan jadi lebih kering gitu ya, jadi enggak begitu bau. Oke, angkat kiri. Oke, sikut kiri sama bilang. Semangat, hoi! Insaf, boy! Nah, oke.